semuanya. Ayo semangat ya. Kita memulai minggu ini dengan cerah ceria. Saya Kak Ros menemani Anda di acara Rupi dan Secret. Daniel juga di pojok sana semangat. Bajunya warnanya cowok kue. Ya. Apa yang kita lakukan dulu seperti biasanya kita bahas berita-berita yang hot, yang update. Ya ini hot banget ya yang terjadi hari ini yang menjadi sorotan perhatian publik. Ya baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Hari ini datang dari dunia nyata begitu ya. Lagi mantengin nih orang-orang karena hari ini adalah sidang perdana gugatan perceraian Desta terhadap istrinya Natasha Rizky. Hari ini agendanya baru mediasi begitu ya dan dua-duanya datang. Natasha Rizky datang duluan, 10 menit kemudian baru Desta didampingi oleh kuasa hukum masing-masing. Terus kalau Desta langsung masuk ke ruang sidang begitu ya. Setelah keluar baru mereka berdua memberikan keterangannya gitu ya. Tapi yang menarik adalah tadi malam Natasha Rizky ini posting di Instagramnya. Ada 10 postingan dia di karusel gitu ya, digeser-geser-geser. Ini tampaknya menggambarkan suasana kayaknya di Jepang ya, negara Jepang gitu ya. Yang pertama ada gambar apa-apa gitu, croppingan apa. Terus ada foto anak-anak juga tapi mukanya blur gitu ya. Fotonya blur, bukan mukanya blur, fotonya blur. Ada fotonya Natasha Rizky juga. Cuman badannya aja artistik sih fotonya ya kan. Cuman karena 10 banget gitu ya. Terus di slide keberapa itu orang mulai menduga-duga itu makna pesan di balik foto itu ya. Ada gambar fotonya apa sih Hachiko ya. Hachiko anjing ya, itu kan cerita anjing itu ada di Shibuya ya, patung anjing itu ada di Shibuya. Kenapa dibikin patung? Karena ini cerita tentang kesetiaan ya. Anjingnya ini setia banget nunggu tuannya itu pulang setiap hari. Nah ketika meninggal dunia tuannya ini, si anjing ini tetap setia nungguin gitu setiap hari sampai akhirnya anjing ini juga meninggal begitu ya. Maka untuk mengabadikan kesetiaan itu adalah patung Hachiko ya kan. Terus di slide ke selanjutnya tuh ada kaki pokoknya 5 kaki gitulah ya. Sehingga netizen itu menduga-duga apakah pesan dibalik semua itu gitu ya nih ya. Komentar ini hashtagnya adalah Yakunitachimas. Apa coba artinya? Nggak dicari artinya tuh. Ayo Daniel apa artinya? Yang berikut ya baca komentar ini sih ya nih. Kak Desta ini loh dikodein sama kakak Caca disuruh setia. Dalam kurung gambar anjing Hachiko. Setia berlima seperti foto slide terakhir. Kalian berlima, Kak tolonglah. Cuman dimulai kakak yang bisa balikin keadaan. Kayak gitu. Ada lagi komentarnya, Hachiko adalah lambang kesetiaan. Wah, orang fokusnya di itu. Padahal fotonya ada 10 loh ya. Fokusnya di foto satu itu. Sebenarnya banyak sih postingan-postingan. Ada yang memberikan doa, ada yang ikut merasa galau gitu. Ada yang memberikan doa, ada yang bilang gini, Kak Caca mungkin malam ini terasa malam yang amat sangat panjang. Tapi semangat ya. Terus ada lagi, ya ampun aku baru kali ini perceraian artis. Dia ikut sedih gitu, ikut mendoakan. Mudah-mudahan bisa balikan lagi gitu ya. Tapi apa ya sebenarnya yang terjadi dengan pasangan itu ya. Oh iya ngomong-ngomong ya, kan sempat ada gosip-gosip di luar sana ya. Kenapa sih kok cerai? Ada kemarin sempat ada foto yang diduga gitu dari belakang, foto orang dari belakang 2 orang gitu ya. Terus kemudian diduga-duga itu adalah Desta gitu. Sampai akhirnya Desta posting beberapa hari yang lalu dia posting begini. Semoga pembuat fitnah yang percaya fitnah yang ikut menyebarkan fitnah kepada saya Natasha Rizky, terus Natasha Rizky dan keluarga saya, semua fitnah itu bisa berbalik ke diri dan keluarganya, amin gitu. Maaf ya Allah, ini pertama kali saya saya doa kepadamu yang doa yang tidak baik katanya begitu. Ini nge-tag Natasha Rizky tapi sama Natasha Rizky ya nggak di-repost juga gitu ya. Oke, tapi yang menarik adalah pada saat selesai sidang keduanya sepakat mengatakan bahwa ini adalah keputusan mereka berdua. Coba seperti apa suasana kita lihat yang berikut. Gitu ya, ini dengan suara bergetar gitu Natasha Rizky menjawab pertanyaan wartawan seputar gosip yang beredar di luar sana tentang Desta gitu kan ya. Tapi ya kita nggak bisa lihat ekspresinya karena Natasha Rizky pakai masker ya. Komentar netizen coba kita baca berikut ini. Kalau masih perhatian kenapa mau berpisah Mas Desta katanya gitu. Yang berikutnya, dari sini kita belajar jangan terlalu cepat mengambil keputusan untuk menikah muda. Lebih baik telat menikah tapi dengan orang yang tepat. Semangat Natasha. Oh ini gak jaminan. Oke lanjut berikutnya. Pisah kalau memang sudah takdirnya ya sudah. Tapi jangan korbankan anak dan nafkah. Tetap kewajiban dipenuhi ya Pak Des. Ya aku setuju nih ya. Yang berikutnya, ada komen cuma itu doang ya. Tapi biasa memang itu menjadi sebuah
tanggung jawab moral gitu ya pada saat pasangan memutuskan untuk berpisah, itu baik dari pengacara maupun dari pengadilan, itu yang terutama di awal itu mengusahakan agar terjadi mediasi. Kalau bisa nggak jadi cerai itu lebih baik begitu ya. Makanya sidang hari ini adalah mediasi, tapi tampaknya kedua belah pihak sudah sepakat. Ini bagus loh dua-duanya datang ya kan. Ada yang kalau mau cepat ya udah nggak datang gitu ya. Ini dua-dua datang jadi ya lumayan lah kita infotainment ada berita ya. Oke, kita menuju ke bintang tamu kita yang pertama. Ini ada Baby Silvana. Ini adalah istri Opik Tomboati. Begitu ya. Kemarin sempat ramai diberitakan karena beberapa postingannya Baby Silvana ini yang membuat orang bertanya-tanya ada apa dengan rumah tangganya Baby dan Opik begitu ya. Terakhir juga Baby sudah menjelaskan ada lagi gitu masalahnya, dibilang ada lagi di luar karena pihak sebelumnya gitu ya, dan berkaitan dengan rumah. Ada kisah apa sebetulnya yang ingin diklarifikasi oleh Baby melalui tayangan ini? Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Baik, kita sudah bersama dengan Baby Silvana, istrinya Opik begitu ya, dan ini adalah Teh Eci. Teh Eci ini adalah ya teman-teman keluarga begitu ya, yang mungkin bisa menjelaskan seperti apa sih kesehariannya berkaitan juga dengan yang ingin menggambarkan Baby ini ingin menggambarkan bagaimana sebetulnya hubungan Baby dengan anak-anak Opik begitu ya, kurang lebih ya. Tapi kita ke yang pertama dulu, ini ada cuplikan pernyataan soal mengenai rumah begitu ya, rumah yang diambil. Ada apa sih sebetulnya? Kita lihat tuh cuplikannya berikut ini. Oke, begitu ya. Dan sebelumnya juga karena postingan yang pertama gitu ya lagi rame menduga-duga apa ada gunjang-ganjing dalam rumah tangganya Baby dan Opik. Baby kemudian mengklarifikasi lagi gitu ya, tenang, ini yang sebelumnya ya, tenang nak, insya Allah yakin Allah beri kita pertolongan jalan dan rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Bunda akan berusaha sekuat dan semampu Bunda untuk keperluan kalian. Bunda berharap kalian menjadi anak solehah, tegar, kuat, hebat, tangguh, berani, disiplin, dan tanggung jawab. Tanggung jawabnya gede, jadi orang jadi menduga-duga. Oke, Baby mungkin bisa jelaskan. Baby kan sudah jelaskan bahwa yang sebelumnya Baby itu pergi ke Bandung, gitu ya. Itu karena untuk merawat ibu yang lagi sakit dan juga kakak, gitu ya. Nah, dan orang menduga-duga gitu jadinya. Kenapa tiba-tiba jadi rame? Tiba-tiba jadi rame. Nah, tapi ada pertanyaan pertama yang ingin saya. Kenapa sebelum-sebelumnya Baby tuh diem aja gitu ya, ada berita di luar sana tuh Baby nggak pernah ngomong gitu kan, nggak pernah. Tapi apa yang mendorong Baby kali ini? Baby merasa perlu bahwa ini Baby harus ngomong gitu. Saya rasa kan memang pertama kali cekcok ini kan bukan didasari dari karena orang ketiga, ada seperti di berita katanya mau poligami dan lain sebagainya. Tapi yang saya tidak tahu apa-apa tentang masa lalu Mas Opik. Saya sempat bicara tentang masa lalu ya sebelum menikah itu kan. Saya bilang katanya sudah berakhir begitu aja, terus tidak ada persoalan. Kenapa kok setelah menikah saya digiring lagi untuk masuk ke persoalannya Mas Opik gitu. Sedangkan sudahlah, ini kan sudah masa lalu, sudah berlalu gitu. Dan kalau memang masih ada gono gini yang katanya diberitakan, ya diselesaikan dengan elegan, diselesaikan dengan baik-baik, dan harusnya paham, mengerti bahwa mantannya yaitu Mas Opik itu sudah menikah ya dengan saya gitu. Oh, berarti saling menghormati, saling menghargai, sama-sama perempuan. Dan saya pun bukan merebut Mas Opik dari tangan beliau gitu kan, dari pernikahannya beliau. Saya sudah tahu Mas Opik sudah sudah pisah dengan Mbak Dian itu dari tahun 2017 katanya. Kata siapa? Kata Mas Opik sudah. Dan menurut orang-orang yang di rumah juga informasinya seperti itu. Mbak Dian sudah meninggalkan rumah tersebut tahun 2017 dan 2018 melayangkan gugatan cerai ke pengadilan. Artinya saya pikir itu sudah selesai, sudah tidak ada masalah apa-apa. Terus saya tanya masalah aset gono gini, saya tanya ini kenapa selalu terus-terusan ada gitu ya dalam konflik rumah tangga kita gitu loh. Harusnya cepat-cepat selesaikan. Kalau memang menjadi haknya beliau, kembalikan, silahkan ambil gitu. Kalau bukan, ya kamu harus mempertahankan namanya hak gitu kan. Jangan dibikin nggak jelas gini. Iya, ini kan jadinya tidak jelas. Kalau menurut Mas Opik itu
harta atau aset yang dimiliki oleh mereka selama pernikahan itu bukan hanya Tombo Ati dan rumah Mas Opik dan rumah Mbak Dian dan anak-anak yang sekarang ditempatin, tapi juga ada aset lain. Ada kalau saya dengar ada kos-kosan betul di belakang rumah Tombo Ati, terus ada rumah petakan ya, 29 pintu katanya. Saya dengar dari orang rumah gitu kan. Terus dari Mas Opik sendiri juga mengklaim ya itu ada kontrakan juga. Terus ada beberapa tanah yang lain. Terus ada rumah yang dipakai untuk sekolahan Tombo Ati. Ada juga rumah yang dipakai sama temannya juga. Dan ada aset-aset lain temannya yang saya... siapa nih? Temannya Mas Opik. Jadi ya istilahnya ditempati oleh temannya. Ya betul, ditempati aja gitu. Jadi artinya bahwa sebenarnya ini ada beberapa aset kok. Iya. Yang kalau mau dibagi dua, ya dibagi dua dengan jelas gitu ya. Kenapa rumah yang kamu tempati saat ini itu mau diambil juga gitu kan. Saya pikir kan itu ada bagian-bagiannya gitu kan. Kalau memang mau diambil kan harus adil gitu ya. Iya. Pembagiannya harus adil gitu. Gini loh Mbak Ros, saya tuh pengennya ayo kembalikan aja kalau emang betul itu miliknya, kembalikan. Saya ini mau berumah tangga, bukan mau hartanya, bukan. Saya sama Mas Opik itu mau bener, mau hidup. Gak mau ada gangguan tentang gono gini, harta dan lain sebagainya. Kalau bukan haknya, kembalikan. Apalagi saya punya anak sekarang. Bagaimana Hasan itu sudah mengerti ketika kalau ada sesuatu dia langsung mama gitu. Takut. Terus dia merangkul saya, dia menangis sama-sama sama saya. Dan ini akan tumbuh terus ke depan. Dan hubungan saya dengan anak-anak yang Mas Opik mungkin jadi agak renggang. Walaupun dulu itu saya baik, nggak ada sama sekali. Dan saya punya barang bukti ketika kebersamaan saya dengan anak-anak. Dan anak-anak itu curhat kepada saya semuanya. Apapun yang terjadi dengan pernikahan ibu bapaknya terdahulu itu sudah diungkapkan oleh anak-anaknya. Dan anak-anaknya pun curhat sempat kepada saya. Dan cuma saya tidak bisa bicara di sini ya gitu. Ini untuk martabatnya Mbak Dian sendiri gitu, menjaga. Apa yang kamu alami sesungguhnya gitu? Ini terjadi sengketa. Apakah sengketa itu hanya terjadi di istilahnya kan ini harusnya kalau sengketa diselesaikan di pengadilan bisa begitu ya? Apakah sengketa ini kemudian ada akhirnya jadi ada tempat yang kemudian ditempati atau istilahnya dialihfungsikan gitu oleh pihak yang lain? Enggak ya, kalau ini kan cuman masalah aset mereka berdua gitu ya. Jadi kamu merasa seperti numpang gitu? Iya, gini, maksud saya kalau memang ini adalah gono gini kan dibicarakan mana aset bersama itu kan bagi dua ya, kan gono gini seperti itu. Dan saya pun tidak ada urusannya dengan yang dibagi itu gitu. Setidaknya ada pernyataan dari Mbak Dian katanya ya nggak ada urusannya sama kamu gitu. Tidak ada urusannya sama kamu. Tapi katanya, jadi bukan hak kamu untuk bicara tentang gono gini. Tapi Mas Opik itu suami saya. Saya punya hak untuk mengelus pundaknya beliau kalau beliau lagi sakit hati, lagi sakit. Yang ada apa lagi ya? Ada apa lagi ya? Sekarang udah ada anak-anak ya. Maksud saya kan yang sabar ya. Ayo kita pindah aja dari sini ya. Udah jangan mempertahankan harta yang seperti ini. Ini harta dunia nggak ada apa-apanya. Kalau emang kita ya aku sangat mencintai suamiku ya. Dia kalau tiap malam ya kita sering cekcok itu
dia nggak mau bicara gitu di publik. Ayo yang bicara ya. Jangan semua menghujat kamu. Poligami, poligami. Ini Mbak Wulan juga tidak bersalah dibilang pelakor. Semua masyarakat berbuat dosa kepada orang yang sudah ada di dalam tanah. Padahal dia bukan pelakor. Dan saya punya barang bukti, saya punya bukti. Tidak semuanya salah atas Mas Opik dan Mbak Wulan. Dan saya ke bawah-bawah imbas dari permasalahan mereka ini. Kadang kalau di ini ada asal lu pelakor aja. Mati lu sama-sama. Harusnya lu ikut masuk ke dalam kubur. Ikut sama si pelakor itu. Astagfirullah wa atubu ilaih. Bagaimana kalian semua yang sudah menghujat satu Indonesia ini, membicarakan pelakor, menghujat semua. Bagaimana keluarganya, ibu bapaknya, ibunya terutama Mbak Wulan, bagaimana anaknya, diam aja. Ibunya, maaf ya, dendam ya, marah ya. Kok anak saya dibilang pelakor, padahal yang menjodohkan Mas Opik dengan almarhumah. Almarhum adalah Mbak Dian yang bawa ke sana. Saya bukan ngomong ini tanpa fakta bukti. Banyak orang saksi yang berbicara. Kenapa Mbak Dian sebegitu tega menggiring opini masyarakat untuk berbuat dosa? Bagaimana cara minta maafnya? Memfitnahnya luar biasa seperti lebih dari orang membunuh. Bagaimana ya memfitnah ya, bergibah aja dosa besar, apalagi memfitnah. Bagaimana? Apalagi dari pernikahan saya ini, Mbak Ros. Dari 3 bulan pertama itu udah berantakan. Berantakan karena kasus yang lama itu masih terbawa-bawa. Iya, saya nggak tahu kenapa saya saat itu, ya, tanggal 9 Agustus 2018, saya dengar anaknya beliau ulang tahun. Nah, itu pertemuan saya pertama dengan Mbak Dian. Saya tadinya ada rasa kagum ya sama beliau ya. Saya mau peluk. Saya bilang, Mbak, sabar ya. Sekarang mungkin takdirnya Mas Opik dengan saya gitu kan. Tapi ketika hari itu saya tahu anaknya yang bungsu itu ulang tahun, namanya Hadijah. Saya bawa, saya izin sama Mas Opik, yang saya izin mau keluar, mau kemana? Saya mau belanja, saya bilang gitu. Mas Opik nggak tahu. Saya belanja banyak kue, saya belanja banyak hadiah-hadiah. Saya belikan hadiah yang paling besar itu, yang kitchen set itu yang besar. Saya belikan hadiah. Saya bilang telepon ke anak-anak santri, kumpulkan anak-anak yang seusianya, supaya nanti mereka kumpul, hadiah-hadiah itu diberikan kepada anak-anak itu, seolah-olah yang memberikan adalah anak-anak undangan itu. Selesai saya belanja apa segala macam, di jalan itu saya sambil ngepekin itu apa namanya, kado, goodie bag, hadiah buat Hadijah. Saya tiup balonnya sendiri. Saya bareng sama sepupu saya tiup balon, lempar balon satu, karena harus cepet-cepetan kan. Waktu udah maghrib, saya bilang gini, ditelepon sama Mas Opik, yang tolong yang maaf yang jangan kesini dulu. Kenapa? Ada Dian di rumah. Wah, memang kenapa? Saya mau ketemu, mau peluk gitu. Jangan dulu ya, nanti ya, suasananya masih belum baik. Saya pikir kenapa? Saya bilang gitu. Suasana apa? Saya bilang yang tidak baik itu. Ya udah, nggak apa-apa. Ya oke, saya di Grand Cakung itu, saya nunggu gitu sambil kepek. Ternyata sudah. Terus akhirnya saya bilang, saya pulang aja ke rumah gitu, ke Bandung. ke Bandung. Jangan, kamu ikut. Ya udah, nggak apa-apa, kamu ke rumah aja.
Setelah nyampe rumah, itu saya ketemu sama beliau. Terus? Dan dia dengan ketus, beliau tarik tangan saya salaman gitu. Oke. Kita kan bahas lagi apa yang ingin juga disampaikan oleh Baby saat ini gitu, dan apa yang diharapkan dengan Baby menceritakan hal ini gitu ya. Setelah yang berikutnya, jangan kemana-mana, tetap di Rumpi.